sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. التائبون العابدون الحامدون السائحون راكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pengurus Masjid beserta dengan jajaran, yang sama-sama kita hormati Nini Mama Anim Ulama 100 tahun jadi pandai, yang sama-sama kita hormati pemuda dan pemudi, remaja dan remaji, yang sama-sama kita hormati Bundo Kanduang Limpate Rumah dan Gadang. Bapak Bundo Kanduang terlalu kita hormati ya Bapak. Bundo Kanduang pun gadang jasa beliau kepada kita bersama. Mari kita buktikan. 9 bulan 10 hari lamanya Bundo Kanduang dengan gua tidak pernah sedetik pun ibu ditinggalkan. Dibawa kita ke Mapai. Sesudah kita lahir kata dunia nanti, kita dididik, diajar sampai kita pandai. Bundo Kanduang adalah madrasah utama kita, madrasah pertama kita. Sesudah itu beranjak kita dewasa, masuk bulan suci Ramadan. Lah masuk bulan suci Ramadan, lah mulai puluh matahari condong ke barat. Membundo Kanduang kita pai ke pasar, ikut di Bali, itu di Bali. Untuk siapa Bapak? Untuk kita bersama. Sesudah di Bali Bundo Kanduang dibawa pulang, tiba di rumah dimasak. Sesudah dimasak dihidangkan pula. Sesudah dihidangkanlah cukui apa-apa alun-alun. Sesudah dihidangkan ada pula kita dan disanduan. Dari itu badannya jasa Bundo Kanduang kepada kita bersama Bapak. Batu kayak dulu, batu ke tibu kita Pak. Kalau lah batu ke tibu kita akan dapat akari kita. Bapak-bapak, ibu sudah jamaah yang berbahagia. Pertama dan terutama sekali, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas rahmat dan hidayahnya jualah alhamdulillah. Dengan semua itu kita masih diberikan oleh Allah nikmat iman dan nikmat kesehatan, yang mana dengan nikmat iman dan nikmat kesehatan ini jualah kita mampu melaksanakan ibadah-ibadah wajib maupun ibadah-ibadah sunnah lainnya. Salawat beriring salam, marilah sama-sama kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga tercurah pahalanya buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan lafaz. Mari Bapak dan Ibu kita ucapkan bersama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sudah jemaah yang berbahagia, sesuai yang dikatakan oleh Bapak pengurus kita tadi, bahwa misalnya sekarang adalah Bapak Prof Buya kita yang mengadakan tafsir Ramadan pada malam hari ini. Akan tetapi karena ada suatu halangan, beliau tidak bisa membersamai kita. Jadi untuk itu, Bapak-bapak dan Ibu sudah jemaah yang berbahagia, jadi yang buku ibaratnya ibarat ban serap Bapak-bapak dan Ibu. Babana bantu ban serap to. Ban serap ko sudah lagi hilang lah tabanang puluh. Beda juga baru Bapak. Jadi untuk itu kalau ada
salah dan khilaf ambo dalam menyampaikan, mohon dimaafkan. Dan dimaafkan ambo Pak Bu. Baik, alhamdulillah. Jadi untuk itu mengawali tausiah kita pada malam hari ini, kita merujuk kepada surah At-Taubah ayat 112 yang mana kita beri judul orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Siapa orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat ini? Menurut surah At-Taubah ayat 112 adalah orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat adalah orang-orang yang telah mengorbankan harta, jiwa dan benda mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang pertama adalah orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat ini at-taibun, orang-orang yang bertaubat. Taubat itu sendiri adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta melaksanakan perintahnya. Taubatnya seorang yang durhaka, meninggalkan kedurhakaannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sidang jamaah salat tarawih yang berbahagia, teringat oleh kita sebuah kisah pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, contoh dan suri tauladan yang diberikan kepada kita bersama, memberikan contoh apa yang dimaksud dengan itu, taubatan nasuha. Beliau bernama Abu Lubabah bin Abdul Munzir. Beliau hidup pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Lubabah bin Abdul Munzir ini sendiri lahir di Yasrib, kota Madinah. Beliau merupakan orang pertama kali masuk Islam. Tak lama setelah Abu Lubabah ini masuk Islam, maka pecahlah pada saat itu perang Badar antara kaum muslim dan kaum musyrikin. Ketika Abu Lubabah mengetahui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi perperangan tersebut, maka datanglah Abu Lubabah sambil membawa pedang di tangannya. Wahai Rasul, hamba ikut dengan engkau berperang. Akan tetapi pada saat itu Rasul tidak mengizinkan Abu Lubabah untuk ikut perang. Akan tetapi diamanahkan untuk menjaga keamanan dan ketentraman kota Madinah. Bapak Ibu sidang jamaah yang berbahagia, singkat kisahnya, pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerangi yang namanya Bani Quraizah, pada saat itu Abu Lubabah ikut bersama beliau. 25 tahun lamanya Rasul dan sahabat mengepung Bani Quraizah. Selama itu pula mereka hidup dalam keadaan kelaparan dan ketakutan. Lalu Bani Quraizah ini mengirim utusan kepada Rasul, yang mana pada saat itu sebelum Abu Lubabah diutus untuk menemui Bani Quraizah tersebut, yang memutuskan perkara ini adalah Sa'ad bin Mu'az, yang mana Sa'ad bin Mu'az ini yang memimpin kota Madinah pada saat memerangi Bani Quraizah. Bapak Ibu sidang jamaah yang berbahagia, ketika Bani Quraizah melihat kedatangan Abu Lubabah, bukan main, mereka menangis meminta belas kasihan, lalu berkata, wahai Abu Lubabah, bukankah kami telah mengatakan pada umumnya penduduk kota Madinah berhati lembut, berjiwa pemaaf, kasih sayang terhadap sesamanya amatlah besar. Tentu saja mendengar hal yang demikian, Abu Lubabah sebagai manusia yang biasa merasa iba dan kasihan. Lalu mereka berkata lagi, bagaimana pendapatmu? Apakah kami akan taat kepada perintah Sa'ad bin Mu'az? Lalu spontan Abu Lubabah ini mengambil pedang, meletakkan di lehernya sambil mengisyaratkan, barang siapa yang mentaati perintah Sa'ad bin Mu'az, maka akan kusembelih dia. Nauzubillah Bapak dan Ibu. Ketika itu Abu Lubabah sadar dia telah mengkhianati Allah dan Rasulnya. Lalu apa kata Abu Lubabah? Demi Allah, belum beranjak aku dari tempat aku berdiri ini kecuali aku telah mengkhianati Allah dan Rasulku.
Lalu Abu Lubabah pergi ke suatu masjid, diikat tangannya di salah satu tiang. 7 hari 7 malam lamanya Abu Lubabah tidak makan dan tidak minum, sampai datang utusan menemui Abu Lubabah. Wahai Abu Lubabah, dosamu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Abu Lubabah pada saat itu? Aku akan melepas ikatanku, kecuali Rasul sendiri datang ke sini untuk melepas ikatanku. Lalu Rasul datang melepas ikatannya. Setelah dilepas oleh Rasul, lalu Abu Lubabah berkata, sekiranya sempurna taubatku, sekiranya aku meninggalkan kampung halamanku tempat aku berbuat dosa dan kuinfakkan seluruh hartaku. Pada saat itu Rasul berkata, engkau hanya dibenarkan menginfakkan sepertiga saja. Begitulah Bapak-bapak dan Ibu, sejarah pertobatan yang dilakukan oleh Abu Lubabah sehingga dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul. Begitu besar perjuangannya Bapak-bapak dan Ibu. Jadi untuk itu, pada bulan suci Ramadan ini, bulan penuh pengampunan, jangan kita lewatkan begitu saja. Mari bersama-sama kita selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kita yang melakukan dosa ataupun yang belum melakukan dosa. Karena apa? Jangan kita tunggu terlambat Bapak-bapak dan Ibu. Selagi hayat di kandung badan, mari bersama-sama kita senantiasa memperbaiki diri. Kalaulah aja sudah pemintu datang, badan jiwa balik pulang, katampe asa mula jadi suhui katanah nasabika. Badarullah ayu pamanian, balasi cabai kain kapan, dikocong di kabel limo, langkok si tangki ayu bunga. Barada badan kasurau, tiba disuruh dibujuakan, ma'ir yang sholat andai takbir. Sesudah itu menuju ke pesaro iyo ke pandang perkuburan. Tak boleh yang lahat tanah sakapa bapak kalang, maer yang madok kabilat dibateh kapan dan sahalai. Badarun tanah panimunan, tataga meja nanduo, manyalo siput yang hitam. Doa dibaca penghabisan gubua ketimpun urang baik. 7 langkah mai ditinggal, datanglah malaikat mananyo, marabbuka. Lidah kita yang dahulu sering kita cengkokkan, dengan lidah yang tak bertulang ini kita mampu menguasai dunia dan seisinya, takkan lagi mampu berbuat apa-apa. Mata dengannya sering kita melihat, telinga sering kita mendengar, tangan yang sering kita ayunkan dan kaki yang sering kita langkahkan, mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Itulah nantinya yang akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mari senantiasa kita memperbaiki diri, mengevaluasi ibadah kita dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kita terlambat Bapak dan Ibu. Jadi timbul pertanyaan begitu bersama, aku bertanyalah kepada ibu-ibu dan apa-apa. Maranca kamu kita nanti malah dijemput oleh Allah atau kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maranca kamu masih ada juga bapak ibu itu. Jadi bapak ibu sudah jemaah yang berbahagia, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya menjemput kita, alhamdulillah, berarti tidak ada lagi kesempatan kita untuk berbuat dosa. Akan tetapi ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala umur yang panjang, alhamdulillah, berarti masih banyak waktu kita untuk memperbaiki diri. Jadi itu yang pertama Bapak dan Ibu. Jadi gitu tausiahnya dalam ramu cie baru nak kini masih kedua ada cie lah, jadi ada cie juga lain. Les pakai Bapak dan Ibu kita tausiahnya sampai selesai. Sepakai kalau lain kecapak gitu. Jadi lo nak ngantuk apa? Kebaik Bapak dan Ibu, nyoko dapet kita nan ada di RT dan di RW nanto, saiyo sakato, saiyo samudya sarangkuh sakalayongan, sajio nan bayang, sadatyo nan ba, basi. Ini kok dapet kita saiyo sakato Bapak sadaya. Jadi baik Bapak dan Ibu sudah jemaah yang berbahagia, kita masuk yang kedua,
Yang kedua adalah al-abidun, orang-orang yang beribadah. Ibadah ini sendiri terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah ibadah mahdah, yang kedua adalah ibadah ghairul mahdah. Ibadah mahdah ini sendiri adalah ibadah yang ada syarat dan ketentuannya. Contoh seperti yang kita laksanakan hari ini, malam ini, bulan ini, puasa di bulan suci Ramadan. Yang kedua adalah ibadah yang kita lakukan siang dan malam hari. Salat 5 waktu siang dan malam hari, itu adalah contoh ibadah mahdah. Yang kedua adalah ibadah ghairul mahdah, ibadah yang tidak ada syarat dan ketentuannya. Contoh kecil kita ambil adalah kita berinfak. Bahkan ibu-ibu kita menunggu bapak pengurus, ambo berinfak, ambo menanggung kegiatan pesantren Ramadan kita supaya berjalan dengan lancar. Itu contohnya bapak dan ibu-ibu. Yang kedua adalah orang tua yang menafkahi anaknya, diniatkan karena Allah Ta'ala, diawali dengan bismillah. Insya Allah ayah kita yang sedang berjuang dinilai jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak jarang, bahkan tak asing, bahkan kita sendiri melihatnya. Bapak kita, ayah kita pergi pagi pulang petang, kadang ada pula tiba di rumah pagi. Itu sering sekali kita melihatnya. Untuk siapa itu bapak dan ibu? Untuk kita, supaya sehari kita masih mampu melihat indahnya dunia ini, menikmati Islam ini dan lain sebagainya. Itu karena jasa ayah kepada kita dan masalah. Jadi untuk itu bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita doakan ayah kita yang sedang berjuang untuk menafkahi kita, disehatkan jasmaninya, dipanjangkan umurnya. Amin, amin, Allahumma amin. Dan begitu pula kepada kedua orang tua kita yang telah mendahului kita, mari kita doakan juga bersama. Semoga ditempatkan di sisi terbaiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah yang berbahagia, demikianlah yang dapat aku sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada kata-kata yang salah, ambil mohon maaf. Jika kita singgah dekat ini, kita kesi dekat turun, rila jemaah ambil minta. Lalu maafkan ambil babu. Baik, alhamdulillah. Jadi kalau nyampang ada dalam penyampaian ambil yang salah, tolong dimaafkan. Kalau rasanya paduno kita pakai, rasanya kalau tidak satulah kita. Dan tidak sama kita pakai, dan buruk sama satulah. Sepakai bahu. Sebagai ibu dan bapak gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.